Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hikmatul Husna dengan NIM 202190003, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ustadz Muhammad Nur Fauzi, dan dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas 2 MI Muawanah Ngijo melalui Media Market. Dimulai dari latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut adalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting di kalangan manusia, terutama dalam bidang bahasa Arab yang saat ini tidak hanya dipelajari di lingkungan madrasah saja. Banyak sekolah-sekolah yang sudah memasukkan bahasa Arab ke dalam kurikulum pendidikannya. Berdasarkan hasil survei di MI Muawanah Ngijo yang dilakukan peneliti dengan guru bahasa Arab kelas 2, ditemukan bahwa prestasi belajar bahasa Arab kelas 2 tergolong masih rendah. Hal tersebut terlihat dari rekapitulasi penilaian tengah semester ganjil yang merupakan rata-rata nilai bahasa Arab, yaitu 15 siswa kelas 2 hanya 9 siswa yang mendapat nilai di atas KKM, sedangkan 6 siswa lainnya masih berada di bawah KKM. Hal ini disebabkan karena guru masih kurang mengenalkan materi secara konkret, media kurang optimal, tidak menggunakan variasi metode pelajaran, serta lebih cenderung menggunakan ceramah satu arah, sehingga siswa cenderung pasif, tidak fokus, dan cenderung ramai di kelas karena kurang tertarik dengan apa yang dipelajari. Hal tersebut mempengaruhi rendahnya prestasi belajar siswa. Nah, salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan yang telah disebutkan tadi adalah memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dengan media market, yaitu bentuk tiruan sesuatu dalam ukuran kecil yang juga dikenal dengan tiruan 3 dimensi. Ini diharapkan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran baik dari sisi guru dan siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, identifikasi dan pembatasan masalah. Identifikasi masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi adalah siswa kurang aktif dalam pembelajaran bahasa Arab sehingga kurang ikut serta saat pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan pembelajaran satu arah atau terpusat pada guru. Siswa ramai di kelas karena tidak tertarik pada pembelajaran. Rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dan rendahnya minat belajar siswa disebabkan guru tidak menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Pembatasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, peningkatan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 2 MI Muawanah Ngijo. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan adalah media market dalam pembelajaran bahasa Arab yang digunakan di kelas 2 MI Muawanah Ngijo. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media market dapat meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 2 MI Muawanah Ngijo. Dan tujuan penelitian dari ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar atau prestasi belajar siswa kelas 2 MI Muawanah Ngijo dalam mata pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media market. Selanjutnya adalah tentang kajian teori. Yang pertama adalah tentang media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Media berasal dari kata medius yang berarti perantara, sedangkan pembelajaran yaitu interaksi antara guru dengan siswa dengan membawa tujuan mentransfer ilmu pengetahuan. Sehingga pembelajaran bermanfaat dalam menyampaikan pembelajaran supaya lebih luas dan tidak kaku, sehingga dapat lebih menarik dan interaktif, serta efisien waktu yang digunakan dalam belajar, sehingga kualitas hasil dalam belajar dapat meningkat. Selanjutnya tentang media market. Media market merupakan bahan ajar 3 dimensi
dalam bentuk tiruan benda nyata untuk menjembatani berbagai kesulitan yang bisa ditemui apabila menghadirkan objek atau benda tersebut langsung dalam kelas. Dengan demikian, nuansa asli dari benda tersebut masih bisa dirasakan oleh peserta didik sehingga pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya tentang pembelajaran bahasa Arab. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran bahasa Arab, antara lain prinsip prioritas, prinsip akurasi, prinsip gradasi, prinsip motivasi, dan prinsip validasi. Selanjutnya tentang prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil evaluasi hasil belajar kuantitatif berdasarkan nilai tes seperti 70, 50, 90 atau nilai A, B, C yang disimpulkan secara kualitatif. Ditunjukkan dengan tinggi rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Benjamin S. Bloom menyampaikan 3 taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang searah dengan penelitian yang saya jalani adalah hasil penelitian oleh Rocky Herlianto, Triarini, dan Ika Rahmatika dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Maket Terhadap Hasil Belajar Kelas 10 Madrasah Aliyah Swasta Al-Mustaqim Kuburaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan media maket melalui uji pengaruh efek size memperoleh hasil 1,48, yang berarti penggunaan media maket memiliki efektivitas yang tinggi pada hasil belajar dari peserta didik pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di Madrasah Aliyah Al-Mustaqim Kuburaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah subjek penelitian menggunakan media maket. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Rocky ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan penelitian metode tindakan kelas. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dari sini, kerangka berpikirnya adalah pembelajaran yang monoton dan kurang memaksimalkan media, sehingga siswa tidak antusias mengikuti pembelajaran dan prestasi belajar kurang. Maka dari itu diterapkan media pembelajaran yaitu media maket dalam pembelajaran bahasa Arab. Diharapkan siswa dapat lebih antusias mengikuti pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media maket mampu meningkatkan prestasi belajar dalam mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas 2 MI Muawanah Nijo. Selanjutnya, pengajuan hipotesis tindakan. Berdasarkan analisis pada latar belakang dan didukung oleh kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah melalui pembelajaran menggunakan media maket dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab yang meliputi ranah kognitif dan ranah psikomotorik materi bahasa Arab kelas 2 MI Muawanah Nijo. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas PTK, yang merupakan penelitian berdaur ulang yang dilakukan guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses pembelajaran dengan menerapkan satu tindakan dalam kelas. Dan jenis penelitian ini menggunakan model PTK Kemis dan MC Taggart yang menjelaskan bahwa penelitian tindakan mempunyai prosedur penelitian yang khusus. Prosedur itu membentuk siklus seperti spiral yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya tentang setting subjek penelitian tindakan kelas. Yang pertama terkait lokasi penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini dilaksanakan di MI Muawanah Nijo yang terletak di Jalan Lau Timur nomor 17, Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan waktu penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada akhir bulan Februari sampai bulan Maret 2022, tepatnya pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022.
Terkait subjek penelitiannya, saya mengambil subjek penelitian siswa kelas 2 sebanyak 15 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Peneliti bersama guru mata pelajaran bahasa Arab sebagai kolaborator sekaligus observer. Selanjutnya terkait data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor hasil pekerjaan secara individu dan kelompok pada latihan soal-soal, pernyataan verbal, siswa dan guru yang diperoleh dari hasil wawancara sehubungan dengan proses pembelajaran dan pemahaman terhadap materi. Hasil observasi yang dilakukan melalui pengamatan oleh teman sejawat dan satu guru bahasa Arab di sekolah tersebut terhadap aktivitas praktisi dan siswa dengan menggunakan lembar observasi yang disediakan oleh peneliti. Dan yang keempat, catatan lapangan dari rangkaian kegiatan siswa dalam kegiatan pembelajaran selama penelitian. Selanjutnya, sumber data. Di sini ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan atau orang yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 MI Muawanah Ngijo yang terdiri dari 15 siswa, 9 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari hasil belajar yang dikumpulkan oleh orang lain. Data pendukung dalam penelitian ini adalah data dari kepala madrasah dan administrasi MI Muawanah Ngijo. Selanjutnya, terkait teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 5 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Yang kedua, kuesioner atau angket, dengan cara mendapatkan data tentang tanggapan siswa tentang media market melalui angket. Yang ketiga, tes, dengan mengumpulkan data dengan memberikan tes kepada objek yang teliti. Dan soal-soal tes ini didiskusikan bersama guru mata pelajaran bahasa Arab. Yang keempat, studi dokumenter. Hal ini menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dan yang kelima, catatan lapangan. Hal ini berupa coretan seperlunya yang dapat sangat disepersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan, dan pengamatan. Selanjutnya, terkait instrumen penelitian, hal ini berdasarkan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada lembar observasi, yang kedua lembar kuesioner atau angket, yang ketiga tes, ada pretest dan posttest, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima catatan lapangan. Selanjutnya, tentang teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada 3. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstrasian data mentah menjadi data yang lebih bermakna. Selanjutnya, penyajian data, yaitu dengan menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi, sehingga dapat memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan terhadap data-data dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Ada 2 di sini, indikator keberhasilan proses dan indikator hasil belajar. Indikator keberhasilan proses diketahui berhasil, pembelajaran ini diketahui berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya 75% siswa terlibat secara aktif, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Adapun presentasi keberhasilan proses ini dapat dihitung dengan rumus jumlah skor per skor maksimum dikali 100%. Selanjutnya, terkait indikator hasil belajar, jika 75% dari siswa telah mencapai nilai lebih dari sama dengan 75 dan apabila melebihi dari nilai minimum, hasil belajar dikatakan tuntas. Selanjutnya, terkait prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan ini dilakukan dalam 2 siklus dengan tahap-tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi, serta refleksi.
Adapun pada tahap perencanaan, yang dilakukan adalah melakukan observasi awal, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, menyiapkan media pembelajaran berupa maket 3 dimensi. Instrumen penelitian juga disiapkan berupa instrumen tes kognitif dan instrumen tes psikomotorik. Dalam tahap pengelaksanaannya, seperti mengajar pada saat biasanya dengan memanfaatkan media maket. Selanjutnya, pada tahap pengamatan, di sini guru atau peneliti diamati oleh kolaborator yang sekaligus berperan sebagai observer. Observer sebagai mitra guru mencatat kejadian selama kegiatan pembelajaran pada lembar observasi guru dan siswa, serta lembar penilaian unjuk kerja sebagai pedoman penilaian psikomotorik siswa. Selanjutnya, pada tahap refleksi, peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pengamatan yang diperoleh. Kemudian didiskusikan bersama kolaborator sehingga menemukan sebuah refleksi bagi kemajuan pembelajaran. Hasil refleksi digunakan dalam pencapaian target. Apabila belum memuaskan, maka dilanjutkan tindakan pada siklus berikutnya. Baiklah, itulah tadi presentasi proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.